Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STIS 10 Salam Oku Timur, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian psikologi hukum dan ruang lingkup psikologi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, psikologi hukum berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala jiwa. Sedangkan psikologis berarti kejiwaan, jadi kejiwaan dirinya sendiri itu. Sedangkan pengertian hukum menurut Sudikno Martukusumo, hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Jadi, hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan atau kaedah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sebuah sanksi. Psikologi hukum secara konseptual memiliki cakupan luas. Bidang ini mencakup pendekatan-pendekatan yang berbeda-beda terhadap psikologi hukum. Setiap psikologi umum telah mendukung penelitian tentang berbagai isu hukum, mencakupi masalah-masalah yang bersifat kognitif, pengembangan sosial, klinis, biologis, psikologi. Nah, jadi apa sih kognitif dan teman-temannya tadi? Yaitu kognitif, contohnya kesaksian saksi mata. Jadi ada kesaksian mata yang dilihat oleh orang langsung. Terus pengembangan, contohnya kesaksian anak-anak. Lalu sosial, contohnya perilaku dewan juri. Klinis, contohnya penilaian tentang kompetensi seseorang. Biologi, contohnya poligraf. Dan psikologi pengorganisasian industrial, godaan seksual dalam tempat kerja. Selanjutnya, psikologi hukum secara tipikal berbagai kajian yang merujuk pada dasar sosial dan teori-teori serta asas-asas yang bersifat kognitif untuk menerapkan mereka terhadap isu-isu dalam sistem hukum seperti memori saksi mata, pengambilan keputusan dewan juri, penyelidikan, dan pewawancaraan. Soeharjono Soekanto mengemukakan bahwa psikologi hukum di satu pihak yaitu menelaah faktor-faktor psikologis yang mendorong orang untuk mematuhi hukum. Di lain pihak juga meneliti faktor-faktor yang mungkin mendorong orang untuk melanggar hukum. Untuk pengertian selanjutnya akan disambung oleh Mas Alvin Husaini, bagian dari kelompok saya. Oke, baik, di sini saya melanjutkan penjelasan dari Saudara Yusuf mengenai pengertian psikologi hukum. Nah, jadi setelah kita mengetahui pengertiannya, kita masuk ke ruang lingkupnya. Nah, jadi ruang lingkup psikologi hukum itu ada dua. Yang pertama yaitu psikologi umum. Nah, maksud dari psikologi umum yaitu yang menyelidiki atau menguraikan kegiatan psikis manusia dewasa yang normal, ya. Termasuk kegiatan-kegiatan pemikirannya itu seperti apa, perasaannya itu seperti apa, kehendaknya itu seperti apa. Itu yang pertama yaitu psikologi umum. Yang kedua yaitu psikologi khusus. Nah, psikologi khusus ini menguraikan dan menyelidiki segi-segi khusus dan pada kegiatan manusia. Nah, yang pertama yaitu psikologi perkembangan. Nah, jadi maksudnya psikologi perkembangan ini kita menguraikan mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, psikologi perkembangan ini dibagi lagi menjadi 4.
Yang pertama psikologi anak, yang kedua psikologi pemuda, yang ketiga psikologi dewasa, yang terakhir yaitu psikologi orang tua. Nah, kemudian psikologi yang kedua yaitu psikologi kepribadian. Nah, jadi di sini yang menjelaskan mengenai kepribadian manusia serta mengenai jenis-jenis atau tipe-tipe manusia. Jadi tipenya manusia ini yang seperti ini, yang seperti ini. Jadi seperti itu. Dan yang ketiga, ada psikologi sosial, yaitu yang menjelaskan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan sosial. Seperti kita bekerja kelompok. Nah, kita mengetahui, oh ini psikologinya seperti ini, seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu psikologi pendidikan, yaitu yang menjelaskan mengenai pendidikan-pendidikan. Yang terakhir yaitu psikologi diferensial dan psikodiagnostik. Nah, jadi yang menguraikan atau yang menjelaskan perbedaan antara individu dalam kecakapan. Nah, ciri-ciri kepribadian dan tata cara menentukan perbedaan tersebut. Ketika ada perbedaan, bagaimana cara dia menyelesaikannya? Adapun para pakar ilmuwan yang mengemukakan mengenai ruang lingkup psikologi hukum. Nah, jadi yang pertama yaitu menurut Suijono. Jadi ruang lingkup psikologi hukum itu ada 4. Yang pertama, segi psikologi tentang terbentuknya norma atau kaidah hukum. Yang kedua, kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah hukum. Yang ketiga, perilaku menyimpang. Yang keempat, psikologi dalam hukum pidana dan pengawasan perilaku. Kemudian ilmuwan yang kedua itu menurut Surjono Soekanto. Nah, itu ada 3 ruang lingkup psikologi hukum. Yang pertama yaitu dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pelanggaran terhadap kaidah hukum. Yang kedua, dasar-dasar kejiwaan dan fungsi pola-pola penyelesaian pelanggaran kaidah hukum. Yang ketiga yaitu akibat dari pola penyelesaian tertentu. Baik, mungkin itulah ya penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1 mata kuliah psikologi hukum mengenai pengertian dan ruang lingkup psikologi hukum. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.